pagar sekolah. Warga Desa Bombay dan Ohoy Ulat, Kabupaten Maluku Tenggara, terlibat bentrok. Akibatnya, rumah warga dan 2 bangunan sekolah hangus dibakar massa. Sejumlah warga terluka, dan 2 anggota polisi yang mencoba menghalangi massa menjadi korban tembakan anak panah. Polda Maluku menerjunkan aparat tambahan untuk mengamankan bentrokan. Ada beberapa rumah, kemudian ada bangunan sekolah, SMP dan SD, SMA, besar tadi juga sempat dilakukan pengrusakan dan pembakaran. Bang, kalau sejauh ini sudah ada data berapa jumlah korban untuk warga kedua belah pihak itu, Bang? Kami belum data, tetapi tadi ada beberapa yang mengalami korban luka-luka, baik itu akibat daripada bacokan, kena bacok maupun kena panah. Konflik diduga dipicu batas tanah atau hak ulayat antar warga. Saat ini, suasana di lokasi sudah kondusif dan terkendali. Dari Ambon, Maluku, Nurdin Abdullah melaporkan. Polisi lakukan penyemprotan disinfektan dan penutupan plastik di TKP tewasnya 1 keluarga di Kalideres. Sebuah kapal tradisional yang mengangkut sejumlah penumpang karam di kawasan Kepulauan Seribu. Halo, selamat malam pemirsa. Banjir bandang menerjang 3 desa di Bojonegoro, Jawa Timur. Peristiwa tersebut berlangsung setelah hujan deras melanda kawasan hutan dan perbukitan. Bersama saya Fazilah Kairunisa, inilah iNews Malam selengkapnya. Sampai tuh kene ke. Ya Allah, astagfirullah. Lomba sampai tuh kene ki lho. Inilah video amatir warga saat detik-detik banjir bandang menerjang Desa Sumberarum, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Selain Desa Sumberarum, banjir bandang juga menerjang Desa Kunci serta sebagian Desa Growok, Kecamatan Dander. Bahkan terjangan air sempat memutus jalur utama penghubung antara Kabupaten Bojonegoro dan Nganjuk. Setelah banjir surut, warga membersihkan rumah dari lumpur sisa banjir. Data yang dihimpun dari desa setempat, sedikitnya ada lebih dari 600 rumah warga yang terdampak. Alah, gede sekali, segini Pak. Oh. Sampai kalau di depan situ segini. Hampir 1,5 meteran Pak, ya? Ya, hampir sepundaknya. Sepundak ya. Banjir bandang kali ini merupakan yang terparah selama memasuki musim hujan tahun ini. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Rumah warga di Desa Sigambo-Gambo, Tapanuli Tengah juga terendam banjir. Ratusan kepala keluarga terdampak akibat peristiwa ini. Banjir bandang menerjang Desa Sigambo-Gambo, Kecamatan Baru, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Akibatnya rumah warga terendam banjir hingga ketinggian sekitar 1 meter. Diketahui banjir terjadi akibat curah hujan tinggi pada Jumat siang hingga malam. Sehingga air sungai Aiksarasa meluap dan membuat warga panik menyelamatkan diri. Pasca banjir surut, warga membersihkan rumahnya dari material banjir. Diketahui ada sekitar 256 kakak dan ratusan rumah warga yang terdampak banjir bandang ini. Dan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Sukriyadi, iNews mengabarkan. Sementara itu, ratusan kepala keluarga kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran di kawasan Pasar Inpres Jayapura, Papua. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran.
Kebakaran melanda kawasan Pasar Impres Jayapura, Papua pada Jumat malam tadi. 34 kios dan 1 rusunawa ludes terbakar. Butuh lebih dari 3 jam, petugas damkar dibantu 2 unit mobil AWC milik Ditsamapta Polda Papua dan Polresta Jayapura Kota beserta warga memadamkan api. Menurut Ketua RT setempat, akibat peristiwa ini sebanyak 234 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Dan kini seluruh korban ditempatkan di masjid serta rumah kerabat. Kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan penyebab kebakaran. Dari 2 laporan warga, diduga kebakaran dipicu adanya permainan petasan oleh anak-anak di kawasan itu yang berasal dari salah satu rumah warga yang menjual minyak tanah. Dari Kota Jayapura, Papua, Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi lakukan penyemprotan disinfektan dan penutupan plastik di TKP tewasnya 1 keluarga di Kalideres, Jakarta. Hal ini dilakukan karena bau yang tak sedap di sekitar lokasi. Sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat, Kanit Reskrim Polsek Kalideres dan beberapa anggotanya memasuki TKP tewasnya 1 keluarga di Kalideres, Jakarta bersama dengan Ketua RT setempat. Kedatangan aparat ini untuk memastikan proses penyemprotan disinfektan yang dilakukan petugas PMI. Petugas juga melakukan penutupan pintu utama dan gerbang TKP dengan plastik serta menabur bubuk kopi di TKP. Hal ini dilakukan atas dasar inisiatif pemerintah agar bau tak sedap dari TKP ini tidak menyebar ke lingkungan sekitar warga. Sementara keluarga dari 4 korban tewas di Kalideres, Jakarta Barat mengaku sudah 20 tahun putus komunikasi. Selain itu, polisi menemukan bedak bayi dan kapur barus di lokasi ditemukannya keempat jasad yang diduga untuk menyamarkan bau busuk. Wali Kota Jakarta Barat, Yani Wahyu Purwoko, mendatangi 1 rumah keluarga yang ditemukan tewas di perumahan Citra Garden, Kalideres, Jakarta Barat. Yani tidak percaya hasil penyelidikan polisi jika 1 keluarga ini mati karena kelaparan. Wali Kota meminta masyarakat untuk tidak terjebak dalam diksi kelaparan. Meski di dalam rumah tidak ada bahan pangan, isi kulkas kosong, dan tidak ada galon air. Dia kelaparan itu maka tidak ada bahan pangan segala macam. Ya, memang hasil penyelidikan lidik kepolisian, ya hasil koordinasi saya dengan Pak Kapolsek, Kalideres dan Pak Kapolres, memang salah satu hasil penyelidikan diantaranya memang tidak ditemukan ya bahan pangan di area rumahnya. Sementara itu pihak keluarga keempat korban tewas membantah jika penyebab kematian adalah kelaparan akibat kekurangan ekonomi. Menurut salah satu anggota keluarga, para korban sudah tidak berkomunikasi hampir 20 tahun dengan keluarga lainnya. Para korban juga tidak pernah mengeluhkan kondisi ekonomi dan hidup berkecukupan dari hasil berjualan kue dan jual beli motor. Ya cukup. Tapi pernah malu nggak punya makanan? Nah justru itu kita udah berapa puluhan tahun kan nggak pernah kontekan. Itu yang jadi masalah. Kalau misalnya hanya cuma lapar gitu nggak punya makanan kan bisa telepon saudara kan. Artinya kemungkinan itu jauh gitu dengan. Tahu justru gitu. Kita latar belakangnya apa sih kerjanya? Kenapa? Korban kerjanya apa sih? Kerjanya dulu jual kue. Yang bapaknya di kantor. Bapaknya? Kantoran. Kerja. Dari hasil pemeriksaan TKP, polisi menemukan bedak bayi dan kapur barus yang diduga untuk menyamarkan bau jenazah yang membusuk. Menurut dokter bahwa jenazah yang dilakukan pemeriksaan dalam keadaan begitu memang tidak ada masuk makanan mungkin 2 hari atau lebih. Nah, banyak orang menganggap bahwa dia tinggal di pemukiman, kenapa bisa kelaparan? Karena kelaparannya ini bukan berarti tidak ada makanan, tapi keluarga ini tertutup sehingga tidak ada yang tahu kalau dia itu ditemukan memang ada beberapa bekas bedak bayi dan kapur barus. Nah, menurut dokter itu untuk menghilangkan bau.
Sebelumnya jasad satu keluarga berjumlah 4 orang ditemukan di dalam rumah di perumahan Citra Garden, Kalideres, Jakarta Barat, Kamis malam. Menurut polisi, korban meninggal dunia dalam kondisi malnutrisi karena kelaparan. Namun fakta-fakta penyebab meninggal dunia bertolak belakang dengan kenyataan yang terlihat di permukaan. Dari Jakarta, Miftahul Gani Ayus melaporkan. Penemuan 4 jasad satu keluarga berawal dari kecurigaan warga yang mencium bau tak sedap di sekitar rumah korban. Warga bersama polisi mendobrak pintu dan mendapati jenazah para korban telah mengering. Kamis 10 November sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat, warga dipimpin Ketua RT yang curiga dengan bau busuk sejak sepekan terakhir akhirnya mendobrak pagar rumah korban yang cukup tinggi dan tertutup rapat. Setelah masuk ke teras rumah, warga membuka jendela dan Ketua RT memberikan penerangan ke dalam rumah dan menemukan satu jasad di ruang tamu. Jasad tersebut diperkirakan adalah D, anak pasangan suami istri yang juga tewas di dalam rumah. Setelah mendapati ada jasad di dalam rumah, warga segera melapor polisi. Polisi bersama warga kemudian mendobrak pintu rumah korban dan mendapati ada 4 jasad. Di antaranya 1 jasad di ruang tamu, 2 jasad di kamar utama, dan 1 jasad di kamar belakang. Polisi kemudian mengevakuasi jasad para korban untuk diotopsi. Deretan kendaraan listrik mulai dari mobil, bus hingga motor akan menunjang penyelenggaraan KTT G20 di Bali. Selengkapnya sesaat lagi.